Siapa yang tidak kenal dengan serial kartun Upin Ipin yang banyak disukai oleh anak-anak dan orang dewasa ini? Serial animasi populer Upin Ipin berasal dari Malaysia. Dikabarkan bahwa serial ini mampu menghasilkan profit hingga capai miliaran. Sempat beredar kabar bahwa tokoh utamanya diduga merupakan ciptaan Indonesia. Ternyata banyak fakta menarik di balik produksi film ini yang tak banyak orang tahu. Yuk simak video ini agar kamu mengetahuinya. Ini dia fakta mengejutkan di balik proses pembuatan film Upin Ipin. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu agar mendapatkan video terbaru dari kami. Sejarah serial Upin Ipin. Serial Upin Ipin pertama kali tayang pada bulan September 2007. Serial ini awalnya ditayangkan untuk tujuan hiburan selama bulan Ramadan. Namun, ternyata cerita tersebut diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Mungkin tak sedikit penonton yang bertanya kenapa kedua tokoh utamanya menjadi botak, bahkan ciri khas kebotakannya pun kerap dijadikan bahan bercandaan. Ternyata karakter Upin Ipin dibuat botak karena harus menekan biaya produksi. Simulasi rambut memerlukan waktu ekstra dalam proses rendering. Dengan membuat Upin dan Ipin botak, tim produksi dapat menghindari biaya tambahan yang terkait dengan proses ini. Jika ingin proses rendering cepat maka harus punya spesifikasi hardware yang tinggi, yang pasti akan memakan banyak biaya produksi. Diciptakan oleh seniman Malaysia. Serial Upin Ipin diciptakan oleh seniman asal Malaysia bernama Burhanuddin Razi dan Ainun. Mereka merupakan suami istri. Pada tahun 2012 serial animasi ini meraup banyak uang dari tayangan luar negeri. Menariknya, Burhanuddin pencipta Upin Ipin tidak menyukai kartun, oleh karena itu awalnya ia ingin memulai perusahaannya sebagai film drama. Tapi, setelah mendengar anak Malaysia lebih suka menonton animasi Mickey Mouse, istri Burhanuddin, Ainun, memulai film anak-anak. Upin Ipin menjalani beberapa musim. Film animasi ini ditayangkan juga di Indonesia yang tayang di MNC TV. Satu episodenya berdurasi 14 menit. CEO Les Copaku ini rupanya mencatatkan namanya sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung, ITB. Namun setelah menyelesaikan studinya di ITB, Burhanuddin pulang kampung karena alasan pribadi. Ia melanjutkan studinya di Universitas Teknologi Malaysia, UTM, dan lulus pada tahun 1982. Meski kuliah di Bandung, Burhanuddin merupakan keturunan Malaysia, lahir dan besar di negeri jiran. Pada saat didirikan, stafnya menyatakan bahwa mereka ingin membuat karakter animasi seperti pahlawan super, yang menjadi populer di kalangan masyarakat umum. Namun karena terlalu sulit, ia akhirnya membuat Upin dan Ipin. Meskipun Upin dan Ipin merupakan gagasan Burhanuddin, namun animasi para tokohnya lahir dari imajinasi cemerlang tiga pemuda, yaitu Muhammad Nizam Abdul Razak, Muhammad Safwan Abdul Karim dan Usamah Zaidi. Ketiganya merupakan lulusan Universiti Multimedia di Malaysia. Alasan ayah dan ibu Upin Ipin dibuat meninggal. Dalam film ini diceritakan bahwa orang tua Upin Ipin sudah meninggal. Diketahui dalam beberapa episodenya sempat menyinggung bahwa ayahnya adalah seorang tentara yang bernama Abdul Salam. Ini diceritakan di episode Kenangan Mengusik Jiwa. Lalu ibunya diceritakan di episode Hari Ibu. Ternyata alasan orang tua Upin Ipin dibuat meninggal adalah bahwa ternyata rumah produksi Les Copaku Production sedang dikejar deadline untuk penayangan episode pertama. Karena waktu yang begitu singkat akhirnya pihak produksi menghilangkan tokoh ayah dan ibu Upin Ipin. Hasilkan gaji miliaran. Faktanya, animasi ini pada awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bisnis. Sebenarnya Upin dan Ipin lahir dari pembuatan animasi dan lahir secara tidak sengaja.
tanpa tujuan komersil sedikit pun. Namun sejak diluncurkan pada tahun 2007, Upin dan Ipin terus menghasilkan banyak uang. Diketahui, penjualan video Upin dan Ipin tidak hanya laris manis di Malaysia, tapi juga di negara tetangga termasuk Indonesia. Copaku The Last sudah mampu menghasilkan Rp96.000 Malaysia, atau Rp355,4 juta, kurs Rp3.702 per ringgit, dari satu iklan yang ditampilkan di antara program-programnya. Tak heran jika gaji perusahaan film animasi selalu meningkat setiap tahunnya. Hingga saat ini, channel khusus Upin dan Ipin tersebut telah memiliki 13,3 juta subscriber, termasuk warga Indonesia. Perusahaan yang menelurkan Upin dan Ipin ini juga berharap bisa membuat perusahaan mini studio mirip Disney Channel. Soundtracknya dibuat oleh musisi asal Indonesia. Musik bertajuk, Sahabat Selamanya, ini rupanya dari musisi tanah air Indonesia yakni band Padi. Alasannya adalah karena ingin menunjukkan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Sahabat Selamanya, lagu yang diciptakan dan dibawakan oleh Padi. Lagu ini bisa dinikmati hanya lewat episode-episode film seri animasi Upin Ipin yang ditayangkan di Indonesia. Kami punya anak-anak kecil. Otomatis kami menonton Upin Ipin. Pada dasarnya, kami ingin membuktikan kepada anak-anak kami kalau bapak mereka bukan hanya bisa mencipta lagu orang dewasa, kata Fadli. Padi merilis, Teman Selamanya, sebagai wujud keprihatinan mereka terhadap lagu anak yang mulai dilupakan di negeri ini. Dengan beredarnya lagu tersebut, Padi berharap anak-anak Indonesia bisa mendengarkan lagu yang memang khusus dibuat untuk anak.